Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di pertemuan Laravel 8. Hari ini kita akan coba bahas tentang controllers dan interacting with database. Minggu lalu, kalian sudah mengerjakan studi kasus yang database migration ya. Jadi sekarang kita akan coba manipulasi data dari database. Kita gunakan controller dan interacting dengan si database-nya itu sendiri. Bagaimana sih kita mengatur, menampilkan data dari database dan yang lain-lainnya. Oke, langsung aja kita coba buka project-nya. Oke, project yang kemarin buka pakai editor kesayangan kalian. Sekarang kita akan coba interacting with database. Langkah pertama, kita akan mencoba buat controller ya. Caranya buka terminal kalian. Kalau punya terminal di sini boleh ya langsung buka. Kalau pakai PHP Storm, ini akan otomatis terbuka di sini. Lalu ketik PHP artisan make controller. Kemudian langsung nama controllernya. Nama controller itu biasanya dikasih nama depannya itu modulnya atau entitasnya. Belakangnya itu dikasih nama si tulisan controller. Misalkan kita mau bikin controller tentang produk, maka tulisnya adalah product controller. Enter aja. Nanti akan muncul informasi bahwa si controllernya selesai berhasil dibuat ya. Oke, kita buka di app http controllers. Nanti di sini ada product controller. Dan otomatis terbuat seperti ini ya. Ini sudah ada namespace. Ini namespace ya, kalau kalian terbiasa dengan konsep OOP, ada namespace dari si file ini. Use illuminate http request. Ini akan digunakan untuk mengambil request yang dikirim dari form, dari front end, dari view ya. Pass product controller extends controller. Ini akan otomatis terbuat, controllernya harus di extend ke di controller. Controller ini apa? Ini file yang ada di sini ya. Ini default dari kelas bawaan Laravel. Harus kita extend karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di controllernya. Oke, next kita akan coba tambahkan routing. Lalu kita akan coba buat memanggil si view-nya itu dari controller. Caranya kita buka web PHP. Ini kita coba bikin lagi satu routing. Kita zoom dulu ya. Oke, tes dulu. Ini root virtual get. Kita kasih nama misalkan produk. Lalu di sini actionnya actionnya kalau kita pakai controller, kalau kita langsung pakai fungsi kan seperti ini. Kalau kita mau panggil controller, untuk umumnya kita buka kurung kurawal produk controller, kita panggil si filenya atau si controllernya, tik 2 class koma. Nah, di sini adalah functionnya. Kita mau arahkan si routing produk ini ke fungsi apa di product controller. Jadi ini artinya kita mau ketika si user mengakses slash product di web kita, ini diarahkan ke product controller. Lalu fungsi apa? Misalkan kita arahkan ke fungsi index seperti ini. Jadi ketika ada yang mengakses produk slash product, dia akan diarahkan ke product controller yang fungsinya fungsi index yang ada di file ini. Ini kalau langsung di run bakal error. Ini harus diimport dulu ya. Jadi di atas kita tulis di sini use app backslash http backslash controllers backslash product controller. Oke. Ini cara pertama. Tapi kalau pakai IDE ini saya coba testing, hilangkan dulu. Ini tinggal pencet alt enter. Enter, akan ada pilihan import class. Ini otomatis ya kalau sudah pakai IDE. Tinggal diklik aja.
otomatis nanti di atas sama ya, dia akan mengimport si product controller ini. Ini ya caranya. Jadi bentuk umumnya itu penulisan controller di routing adalah seperti ini. Nah, ini indeks belum ada, kita buat dulu di sini. Di product controller kita buat public function index kurung kurawal kurung kurawal. Di sini kita masukkan apa? Nah, misalkan kita mau menampilin data ya, pakai cara yang pertama nih, pakai array asosiatif. Data jenis produk sama dengan nama produknya misalnya foto. Ini mau duplikat, tinggal pencet Ctrl D ya untuk duplikat baris berikutnya. Jumlah stoknya ceritanya ada 99, harga barangnya ceritanya ada 1005, harga barang ya ceritanya 15.000. Turun view produk data. Oke, view produk belum ada ya, nanti kita buat. View produknya kita buat di sini, views new file product.blade.php. Ini tinggal dibuat aja ya, table terus produk, nama produk, jumlah stok, harga barang. Oke. Head barang body. Oke, ini kita pakai ini ya, pakai for each itu buat looping data. Kita pakai si template engine dari Blade-nya. Ini fungsi dari Blade. For each ini langsung si variabelnya. Sorry, kita buat dulu ya, ini kan kita belum masuk ke database. Kita panggil dulu ini data ini, jenis produk, nama produk, jumlah stok, harga barang. Jadi satu, ini jenis produk, nama produk, jumlah stok, harga barang. Oke, ini kita coba dulu. Nah, ini udah oke ya. Kita buka web browsernya, Alphos 140 120. Ini name kalian, public. Ini slashnya produk. Oke. Nah, ini muncul ya. Jadi kita akan buat tabel seperti ini. Tapi si datanya itu diambil dari database. Oke. Nah, kita coba sekarang input dulu datanya di phpMyAdmin. Kita input data dummy ya. Jadi masukkan data dummy, kurang lebih input 5 data di tabel kalian, tabel yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya, yaitu tabel produk ya. DB 140.120.16.0. Oke, ini database saya ya. DB ini udah ada tab produk ya di sini. Kita insert. Jenis produknya kita masukin di sini. Akan apa ya? Baik. Ya, pokoknya kalian masukkan data dummy di sini.
data yang kedua ingat buat 50. Oke, tambahkan, insert lagi, misalnya makanan berat yang teks stoknya 20, harganya 20.000. Next, makanan berat ayam di 25, jumlah stoknya, harganya 18.000. Oke, sekali lagi insertnya kita masukkan 5 data ya. Minuman UC 1000 terus 7.500. Oke, kita lihat kita sudah punya data seperti ini ya di database. Ini dummy dulu. Oke, kita kembali lagi ke project kita. Ini sorry ya, saya salah akses, harusnya pakai yang oke, sebentar, pindahkan dulu ya, produk controller pas X kita bikin dulu ya, bisa make controller pada controller. Oke, ini kita import ya, pada controller yang berbaca, import class pp controller pada controller. Ini ya, kita coba. Nah, kita coba aja langsung. Tadi kan sudah disimulasikan untuk menampilkan data dari controller. Nah, sekarang kita interaksi dengan database. Oke, codingan yang tadi dihapus saja, kita ganti jadi data produk. Kita bikin area asosiatif db.2 nama tabelnya, db.2 table, lalu nama tabelnya, terus jadi panah ya, panah get. Panah ini artinya kita memanggil fungsi dari si db. Ini fungsinya static dan ini namanya chain ya. Kalau ada panah ini namanya chain function. Jadi kita bisa memanggil fungsi beberapa fungsi dalam satu baris, namanya chain. Jadi setelah manggil fungsi table, kita panggil fungsi get dari si kelas db ini. Ini kelas db harus diimport ya. Kalau pakai IDE tinggal Ctrl Enter, import kelas, nanti otomatis di sini ada vcase db ya, kayak gitu. Oke, next, return view produk, $data. Jadi nanti si $data ini kita sudah punya area asosiatif, dikirimlah si produk ke view produk. Produk ini isinya adalah hasil dari mengambil data dari database tabel T produk. Oke, kita buka lagi viewsnya, bikin lagi yang tadi product.blade.php. Nah, ini saya copy aja ya biar cepet. Ini terus lagi projectnya. Oke, tadi kita tampilkannya seperti ini. Kalau mau nampilin banyak kan sebetulnya ini di copy-copy ya. Nah, ini ada fungsi yang namanya fungsi for each. For each itu dari bawaan Blade template engine. Jadi nanti di sini functionnya add for each, lalu di sini product s $row. Jadi $product s $row. Yang mau di loopingnya apa? TR-nya kan ya. Kita mau bikin data yang berulangnya itu adalah si TR-nya. Oke, ini satunya berarti akan berurutan. Kita ganti pakai fungsinya di Blade juga, add loop iteration. Jadi ini akan menampilkan
iterasi dari si jumlah data yang ada di dalam variabel $product. Oke, ini tinggal kasih array asosiatif. Sorry, kita tinggal panggil si row-nya. Ini langsung si objek ya, bukan array ya. Ini hasilnya nanti adalah objek, nggak seperti ini. Jenis produk, nama produk, harga barang. Sip. Kalau sudah, ini kita coba panggil lagi. Ini plus produk ya. Oke, datanya bakal muncul seperti ini. Ini si yang dipanggil di sini $row panah jenis produk, $row panah nama produk. Ini disesuaikan dengan nama field yang dibuat di database. Jadi kalau di database-nya waktu bikin migration, waktu bikin tag produk, ini harus sama banget ya. Jenis produk, nama produk. Nah, ini quantity kan udah dirubah ya pakai migration. Ini harus sesuai dengan nama yang akan kita panggil di controller. Jadi di controllernya ini harus di view-nya ini harus sama dengan yang kita panggil, yang kita buat di si migration, atau harus sama dengan yang ada di database. Jadi kalau di database-nya namanya huruf kapital, harus disesuaikan. Oke, kita lihat strukturnya. Nah, ini harus sama banget dengan yang ada di field yang sudah kita buat di database. Kalau berbeda satu, nanti dia hasilnya undefined. Kita coba nih ya. Kalau satu diganti, di bakalan undefined property. Ini kalau artinya kayak gini, ada typo dari penulisan si fieldnya. Harus benar-benar sama dan case sensitif. Makanya nama field yang dibuat jangan pakai spasi, harus pakai underscore kalau mau ada dua suku kata. Oke, nah sekarang kita mau coba mengurutkan. Ini kan masih berantakan nih namanya ya. Kita mau coba mengurutkan fungsinya pakai order by. Ini tinggal pakai chain lagi. Di sini order by. Nah, biasanya sini enaknya di enter aja, nggak masalah. Ini ya cara nulisnya, order by. Kita mau mengordernya berdasarkan apa? Berdasarkan kolom apa? Misalkan kita mau mengorder si datanya itu berdasarkan nama produk ya. Berarti di sini tinggal order by nama produk. Oke, kita coba running di aplikasinya, kita coba run, refresh. Oke, lihat ya, nama produk sudah diorder berdasarkan ascending, jadi A yang paling awal. Kalau mau descending gimana? Nah, tinggal tambahkan di sininya descending. Jadi otomatis dia, nama produk order by des. Oh ya, ini nama produknya. Sorry. Order by des, berarti dia descending tuh ya. Jadi dari yang Z ke A. Oke, itu cara mengordernya. Tinggal dipanggil seperti itu aja. Next, kita sudah mencoba order. Kita akan coba query. Nah, kita akan coba query data. Kita mau menampilkan data yang mengandung huruf C, berarti yang akan muncul ayam crispy, tuba, sama UC 1000 ya. Oke, ini pakai query-nya. Ini boleh ini kalau udah pakai Laravel, penulisannya bebas, mau dimanapun boleh ya, tapi tetap nge-chain dari si fungsi dari si kelas DB ini ya. Artinya nggak boleh kalian nulisnya di sini, harus tetap chain sama si fungsi DB. Tekan di sini atau di bawahnya deh, where itu untuk query ya, nama produk, like. Berarti kalau like ini nanti where like, nanti si hasil query-nya itu adalah where like. Dia mengandung huruf C, berarti kayak gini ya. Where like C. Ini C mau kapital mau tidak kapital kalau muncul. Oke, kita coba. Ya,
Yang muncul hanya 3 data, karena yang mengandung huruf C cuma ada 3 data. Oke, ini untuk materi interaksi database controller dengan interaksi database menggunakan DB ya. Jadi masih pakai fungsi DB, kita belum pakai model. Kita pakai fungsi bawaan dari si Laravel-nya. Ini gimana caranya kalau mau menambahkan tulisan RP di sini? Ini tinggal bermain di view-nya ya. Harga barang mau pakai RP di sini tinggal kasih aja RP. Jadi otomatis di sini akan ada tulisan RP-nya. Gimana kalau mau pakai format ada komanya? Nah, itu gampang. Tinggal dikasih di sini fungsinya number format, fungsi dari Laravel, fungsi dari PHP ya. Number format, decimal place-nya 0, separatornya pakai koma, thousand separatornya pakai koma, terus di decimal separatornya pakai titik. Oke, di press. Nah, udah ya. Oh, nggak enak pakai titik, ternyata pakai koma, tinggal dibalik aja. Titik, koma. Ini pakai fungsi-fungsi standar dari si PHP ya. Udah, kayak gitu. Silakan dikerjakan studi kasusnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke saya.